pertama ada pengertian metabolisme protein. Metabolisme protein ini merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh itu akan sintetis kembali menjadi protein. Jadi itu teman-teman pengertian dari metabolisme protein. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian protein. Apa sih protein? Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Teman-teman udah tahu belum? Asam amino itu terdiri atas unsur apa aja? Nah, jadi asam amino itu terdiri atas unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Beberapa unsur asam amino yang sudah disebutkan barusan itu masih mengandung unsur-unsur lain. Contohnya apa aja? Yang pertama ada fosfor, yang kedua ada besi, ketiga sulfur, keempat iodium, dan yang terakhir kobalt. Nah, protein ini sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu protein hewani. Protein hewani itu sumbernya dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan akan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya daging sapi, telur, udang, susu, ikan gabus, daging ayam, dan belut. Selanjutnya ada protein nabati. Nah, protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada jagung, kacang kedelai, dan kacang hijau. Dan masih banyak biji-bijian yang lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang fungsi protein. Yang pertama, untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel tubuh. Yang kedua, untuk mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskular. Yang ketiga, membuat antibodi sebagai sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Dan yang terakhir, membuat enzim yang berfungsi memfasilitasi reaksi biokimiawi dan metabolisme tubuh. Di sini kita membahas tentang pembagian protein. Nah, pembagian protein ini dibagi menjadi dua. Yang pertama esensial dan yang kedua itu non-esensial. Nah, yang pertama asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat dibentuk di dalam tubuh manusia, melainkan harus ada asupan amino dari luar tubuh manusia itu sendiri. Nah, yang kedua asam amino non-esensial. Nah, asam amino non-esensial itu merupakan asam amino yang dapat diproduksi di dalam tubuh kita. Kita bahas mengenai metabolisme protein. Protein yang terdapat di dalam makanan kita itu akan dicerna di dalam lambung dan usus untuk menjadi asam amino. Dan selanjutnya akan diabsorpsi dan dibawa oleh darah menuju hati. Sebagian asam amino itu diambil oleh hati. Nah, protein dalam sel-sel tubuh itu dibentuknya dari asam amino. Selanjutnya, bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino tersebut akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Proses metabolisme protein. Yang pertama itu ada reaksi transaminasi, di mana katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transaminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Nah, enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah enzim transaminase atau aminotransaminase.
Nah, enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus amino. Namun, tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino. Dalam reaksi transaminasi, tidak terjadi deaminasi total. Mengapa demikian? Karena ketoglutarat tereaminasi pada saat asam amino mengalami deaminasi. Dan reaksinya itu bersifat dapat balik karena tetapan keseimbangannya itu mencapai 1.0. Tujuan keseluruhan reaksi transaminasi adalah mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino ke bentuk asam amino glutamat. Ada sekitar 12 asam amino protein yang mengalami reaksi transaminasi dalam proses degradasinya. Beberapa asam amino lain mengalami proses deaminasi dan dekarbosilasi. Selanjutnya, mari kita bahas proses deaminasi asam amino. Nah, deaminasi asam amino ini dapat terjadi secara oksidatif dan non-oksidatif loh. Contoh asam amino yang mengalami proses deaminasi oksidatif adalah asam glutamat. Nah, reaksi degradasi asam glutamat dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD atau NADP. Asam amino treonin juga dapat mengalami deaminasi non-oksidatif dengan katalis treonin dehidratase menjadi ketobutirat. Penguraian protein di dalam tubuh. Manusia melakukan pergantian protein tubuh sebanyak 1-2% dari total protein tubuhnya, khususnya protein otot. Dari total asam amino yang dihasilkan melalui proses tersebut, sebanyak 75-80% digunakan kembali untuk sintetis protein baru. Sedangkan sisanya 20-25% akan membentuk urea. Jika jumlah protein terus meningkat, maka protein sel dipecah jadi asam amino untuk dijadikan energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Pemecahan protein jadi asam amino terjadi di hati dengan proses deaminasi atau transaminasi. Selanjutnya, mari kita bahas asam amino di dalam darah. Banyaknya asam amino dalam darah tergantung pada keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis, serta enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim tersebut adalah pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase, dipeptidase, dan tripeptidase. Dalam keadaan puasa, asam amino dalam darah biasanya sekitar 3,5 sampai 5 mg per 100 ml darah dan akan meningkat segera setelah buka puasa. Sekitar 5-10 mg per 100 ml darah. Kemudian turun kembali setelah 4-6 jam. Jumlah asam amino dalam jaringan kira-kira 5-10 kali lebih besar daripada dalam darah. Biosintesis asam amino. Semua asam amino berasal dari senyawa intermediate glikolisis, siklus asam sitrat, dan pentase phosphate pathway. Nitrogen masuk ke dalam metabolisme melalui glutamat dan glutamin. Kemampuan organisme untuk mensintetis asam amino itu berbeda-beda. Salah satu contohnya, bakteri dan tumbuhan pada umumnya mampu mensintetis semua asam amino. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi metabolisme protein yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.